Hati-hati para kiai pribumi, jangan sekali-sekali melarang para santri dan alumni mengikuti hati nurani. Karena ini adalah kajian ilmiah. Masalah nasab Habaib Alwi ini adalah ranah kajian ilmiah. Oleh sebab itulah sangat bodoh sekali jika ada seorang kiai pengasuh pondok pesantren melarang-larang para santri dan alumninya mengikuti hati nurani. Mengapa? Karena zaman dahulu para ulama salaf telah memberikan teladan, telah memberikan contoh kepada kita bahwa khilaf, perbedaan pendapat antara murid dan guru itu suatu hal yang berbeda. Contohnya adalah Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Tetapi Imam Malik tidak langsung membenci Imam Syafi'i atau mengatakan Imam Syafi'i kualat, tidak. Kemudian Imam Syafi'i juga berbeda pendapat dengan muridnya. Muridnya Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i adalah gurunya. Tetapi Imam Syafi'i juga tidak mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal harus mengikuti Imam Syafi'i, tidak. Jika tidak mengikuti kualat, tidak. Dan banyak sekali contoh-contoh para ulama salaf yang sudah memberikan teladan kepada kita. Ranah ilmu pengetahuan itu sudah hal yang biasa. Oleh sebab itulah sekali lagi, jika ada oknum kiai pengasuh pondok pesantren yang melarang-larang santri dan alumninya mengikuti hati nuraninya, maka menunjukkan bahwa sang kiai itu sangat dangkal ilmunya, sangat sempit pemikirannya, sangat ciut jiwanya, tidak meluas seluas samudra. Oleh sebab itulah sekali lagi, para kiai pengasuh pondok pesantren sebaiknya membebaskan para santri dan alumninya untuk mengikuti hati nuraninya masing-masing, untuk menentukan pilihan sendiri. Apakah mereka tetap menjadi muhibbinnya para Ba'alwi yang membela para Habaib Alwi, ataukah mereka berubah sikap menjadi pendukung perjuangan Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan perjuangan Wali Songo Indonesia serta Laskar Sabilillah PWILS? Karena akibatnya sangat fatal dan sangat berbahaya sekali jika ada kiai pengasuh pondok pesantren melarang para santri dan alumni mengikuti kajian ilmiah. Sebab selama ini para habaib Ba'alwi telah banyak melakukan kebohongan dan penipuan. Mulai dari penipuan tentang nasab mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah diadakan penelitian, kajian, bukan hanya satu orang, tetapi dilakukan oleh banyak orang, kajian nasab mereka ternyata memang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Bahkan para habaib Ba'alwi ini suka menyebarkan cerita-cerita khurafat yang melampaui batas. Ini adalah kebohongan, penipuan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum habaib Ba'alwi terhadap umat Islam Indonesia selama ini. Nah, tatkala Allah Jalla Jalaluhu sudah mulai membuka kedok mereka melalui hamba-hambanya Allah yang ada di Nusantara, salah satunya melalui Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, melalui Ki Haji Nur Ihya, melalui Gus Abbas Buntet dan para kiai serta para santri yang lainnya, maka kita harus membuka mata. Kita harus membuka mata dan membuka hati. Kita nggak boleh memiliki jiwa yang sempit, pemikiran yang picik, kemudian melarang santri dan alumninya jangan mengikuti kajian Imaduddin Utsman, jangan mengikuti orang-orang yang bodoh. Nah, belum sudah menuduh orang bodoh. Ini menunjukkan bahwa mereka sendiri bodoh. Bodoh karena khilaf, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Bahkan kami sendiri Al-Faqih Tamalim itu sangat senang jika ada santri yang berani mengungkapkan perbedaan pendapatnya asalkan dengan dalil. Asalkan dengan dalil, tidak boleh pokoknya begitu. Kalau berbeda pendapat tetapi tidak dengan dalil, berarti santri itu ngawur. Tetapi kami sendiri Al-Faqih Tamalim itu sangat senang apabila ada santri yang berani iskal kepada gurunya dengan menunjukkan dalil-dalil. Karena manusia ini gak sempurna, tidak sempurna.
Sehingga kalau apabila ada santri yang berani untuk mengiskali pendapat gurunya dengan menunjukkan dalil-dalil, itu malah kebanggaan bagi kami. Mengapa? Karena hasanah ilmu pengetahuan ini akan berkembang. Oleh sebab itulah Imam Bukhari, Imam Ghazali, dan imam-imam yang lainnya itu sangat menganjurkan apabila ada seorang guru, maka hendaklah diuji terlebih dahulu oleh calon murid. Jadi calon murid yang menguji pada calon guru, bukan sebaliknya. Kalau sama saat ini kan kebalik. Jadi calon murid itulah yang diuji oleh calon guru. Padahal guru yang hebat seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu di mana-mana tatkala beliau mengajarkan hadis, maka calon-calon muridnya itu berdatangan untuk menguji kemampuan Imam Bukhari menguasai berbagai macam ilmu hadis. Nah, setelah Imam Bukhari diuji oleh calon-calon muridnya, kemudian murid-murid itu barulah berguru kepada Imam Bukhari. Ini kebiasaan ulama zaman dahulu, ya. Kebiasaan ulama zaman dahulu itu calon guru justru diuji oleh calon murid. Mengapa? Karena jika murid ini mendapatkan guru yang salah, wah ini bisa fatal. Bisa sangat fatal. Ternyata gurunya nggak mumpuni, sedangkan muridnya harus sama'an wa ta'atan. Muridnya harus mendengar dan harus taat. Oleh sebab itulah budayakan mencari calon guru harus mau diuji oleh calon murid. Oleh sebab itu sekali lagi, apabila ada kiai yang mengasuh pondok pesantren, kemudian melarang-larang santrinya agar jangan mengikuti kajian Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, ini menunjukkan kebobrokan, menunjukkan kebodohan, menunjukkan dangkalnya ilmu pengetahuan. Karena sudah terbiasa. Lalu apalagi soal nasab, sambung dan tidak sambung. Ini kan soal nasab, apalagi yang kritik juga tentang cerita-cerita khurafat, cerita tentang pembodohan, penipuan dan kedustaan. Nah, kalau ada suatu penipuan dan kedustaan, kebohongan terungkap, kemudian masih dibela mati-matian, ini sangat bahaya. Sekali lagi sangat bahaya. Apabila ada suatu kebohongan yang massal, yang masif, bohongnya bersama-sama, terstruktur, TSM nih, terstruktur, kemudian masif dan viral, maka kita tidak boleh membela kebohongan dan kedustaan itu. Jika kita hanya fanatik buta, kemudian kita membela mati-matian kebohongan dan kedustaan, maka sekali lagi akibatnya sangat fatal. Dan sudah banyak sekali contohnya, ya kan? Sudah banyak sekali contohnya para kiai yang melarang para santri dan alumninya langsung ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu seketika. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita kembangkan ilmu pengetahuan. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab.